Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Maria adalah sosok perempuan yang begitu akrab dengan umat Katolik. Dia menghadirkan sosok Allah dalam diri seorang ibu. Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi juga ibu kita. Banyak orang berdevosi secara khusus pada Bunda Maria. Ada sosok yang mempesona dalam diri Ibu Maria ini. Kelahirannya bukan hanya menjadi berkat bagi Santo Yoakim dan Santa Ana orang tuanya, tetapi juga berkat bagi kita. Menghormati Bunda Maria juga memberikan inspirasi bagi kita untuk menghargai keberadaan ibu kita masing-masing. Ibu yang menjadi sarana Allah menghadirkan kita ke dunia dan menyalurkan kasih Allah kepada kita. Pernahkah kita ingat ulang tahun ibu dan memberinya sesuatu wujud kasih yang istimewa? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber belas dan cinta kasih, penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan tentang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini gereja sedunia merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria yang sesungguhnya menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Maria sebagai wanita yang mempunyai peran besar di dalam karya keselamatan Allah. Sehubungan dengan pesta ini, mungkin terlintas dalam benak kita pertanyaan, apa landasan pemikiran yang melatar belakangi pesta ini? Kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini dengan membeberkan peristiwa kelahiran Maria secara lengkap dan objektif berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen terpercaya seperti Alkitab, yang mungkin bagi kita ialah melihat peran dan kedudukan Maria di dalam rencana dan karya keselamatan Allah di dalam sejarah. Tentang hal itu, gereja mengajarkan bahwa Allah setelah kejatuhan manusia menjanjikan seorang penembus bagi umat manusia. Penembus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur, Allah membutuhkan kerjasama manusia dan membutuhkan seseorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran iman ini dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Atau bisa kita lihat di Galatia 4 ayat 4. Siapakah perempuan itu? Ya, perempuan itu ialah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Dari sini gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sejak kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu, ia suci sejak lahir dan diperkandungkan tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah gereja merasa perlu menentukan suatu hari khusus, yaitu tanggal 8 September, untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Dasar pertimbangan di sini barangkali sangat sederhana ya, bahwa sebagai manusia, Maria tentu pernah lahir pada waktu dan tempat tertentu, dari orang tua dan suku tertentu. Injil-Injil sendiri tidak mengatakan secara jelas bahwa Maria juga adalah keturunan Daud, sebagaimana Yosef suaminya. Yang penting di sini bukanlah ketepatan hari kelahiran itu, melainkan ungkapan iman gereja akan Maria sebagai perempuan ditentukan Allah untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Seturut sejarah, mulanya pesta ini dirayakan di lingkungan gereja timur berdasarkan ilham dan tulisan-tulisan apokrif pada abad ke-6. Pada akhir abad ke-7, pesta ini diterima dan dirayakan di dalam gereja barat Roma. Bacaan pertama, mereka yang dipanggil Allah juga dibenarkan olehnya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehoknya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kapanpun kita memikirkan kue ulang tahun, kita akan memikirkan kue dengan lilin yang menyala, atau setidaknya satu lilin, dan orang yang merayakan ulang tahun akan membuat permohonan dan kemudian meniup lilinnya. Arti lilin yang menyala yang diletakkan di atas kue adalah untuk melambangkan terang kehidupan dan untuk merayakan hidup orang tersebut. Seperti halnya meniup lilin, banyak budaya kuno percaya bahwa asap membawa doa mereka ke langit. Tradisi saat ini membuat permohonan sebelum meniup lilin ulang tahun mungkin dimulai dengan kepercayaan tersebut. Hari ini saat kita bergabung dengan gereja untuk merayakan kelahiran Bunda Maria, mungkin tidak ada kue ulang tahun untuk dipotong atau lilin untuk ditiup. Tetapi tujuan merayakan kelahiran Perawan Maria pada dasarnya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah memenuhi janji keselamatan melalui Dia.
Seperti yang dikatakan Nabi Mika dalam nubuatannya, ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada Israel. Juga malaikat Tuhan dalam Injil Matius mengatakan ini kepada Yusuf. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saat kita menghormati Maria dan bersyukur kepada Tuhan atas pemberian Yesus melalui dia, kita mempersembahkan diri kita kepada Maria seperti lilin yang menyala di kue ulang tahun, karena dia telah memberi kita Yesus terang hidup. Marilah kita berusaha untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, hidup ini memiliki makna yang mendalam. Kita mengalami sukacita dan damai karena Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas Bunda Maria yang Kau berikan kepada kami sebagai ibu rohani kami. Banyak teladan yang dapat kami contoh dari hidup Bunda Maria. Semoga kami dapat meneladani hidup Bunda Maria, khususnya dalam hal penyerahan diri kepadamu. Amin.